Pada perkembangan janin, di 4 minggu pertama, ada struktur yang disebut dengan tabung saraf. Nah, tabung saraf ini harusnya dia menutup dengan sempurna. Tetapi, ketika penutupan tersebut tidak sempurna, terjadilah kelainan bawaan ini, yaitu spina bifida. Pada yang derajat berat, dapat timbul seperti benjolan atau lebih cembung pada bagian tulang punggungnya. Gejala yang dapat timbul juga beragam. Ada yang tidak bergejala, sampai dengan ada yang gangguan perkembangan, gangguan berkemih, dan juga gangguan buang air besar. Dalam bentuk yang paling berat lagi, dapat terjadi kejang dan penurunan kesadaran. Hai sahabat RSUI, saya Dr. Sirsadono, dokter spesialis anak di RSUI. Yuk kenali tanda dan penanganan spina bifida melalui video ini. Semua orang tua pasti ingin bayinya terlahir sehat dan tanpa kelainan bawaan, dan juga bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan kuat. Salah satu bentuk kelainan bawaan yang bisa terjadi pada bayi adalah spina bifida. Spina bifida merupakan salah satu kelainan bawaan yang terutama berhubungan dengan penutupan tabung saraf. Pada perkembangan janin, di 4 minggu pertama, ada struktur yang disebut dengan tabung saraf. Nah, tabung saraf ini harusnya dia menutup dengan sempurna. Tetapi, ketika penutupan tersebut tidak sempurna, terjadilah kelainan bawaan ini, yaitu spina bifida. Spina bifida dapat ringan sampai dengan derajat yang berat dan dapat mempengaruhi fungsi perkembangan seorang bayi. Bayi dapat menderita spina bifida ketika ibu saat hamil kekurangan asam folat. Asam folat ini merupakan vitamin yang sangat penting bagi ibu hamil dan juga dalam proses pematangan tabung saraf. Ketika vitamin ini tidak terpenuhi, pematangan tabung saraf dapat terganggu dan bayi bisa menderita spina bifida. Faktor risiko lain adalah ibu dengan diabetes mellitus, obesitas, dan juga faktor genetik. Spina bifida ditandai dengan derajat ringan maupun derajat berat. Ketika derajat ringan, tulang punggung dapat terlihat seperti normal. Namun, pada kulitnya dapat terlihat rambut yang tumbuh tidak normal, ada cekungan pada kulit, maupun ada warna kehitaman. Pada yang derajat berat, dapat timbul seperti benjolan atau lebih cembung pada bagian tulang punggungnya. Gejala yang dapat timbul juga beragam. Ada yang tidak bergejala, sampai dengan ada yang gangguan perkembangan, gangguan berkemih, dan juga gangguan buang air besar. Dalam bentuk yang paling berat lagi, dapat terjadi kejang dan penurunan kesadaran. Penanganan spina bifida diawali dengan identifikasi dini. Tenaga kesehatan yang menolong dan menerima bayi baru lahir akan memeriksa tulang punggung bayi, apakah normal atau ada tanda-tanda spina bifida. Ketika spina bifida sudah terdiagnosis, akan ada beberapa tim yang ikut serta dalam penanganan bayi. Dokter anak, dokter bedah saraf, dokter saraf anak, dokter tumbuh kembang, dan juga dokter rehabilitasi medis akan dilibatkan. Jika derajatnya ringan, akan diobservasi dan dilakukan fisioterapi terlebih dahulu. Ketika derajatnya berat, akan ada tindakan operasi sampai dengan alat bantu seperti kursi roda maupun tongkat ketika anak tersebut sudah lebih besar. Spina bifida dapat dicegah pada sebelum kehamilan. Ibu sudah merencanakan kehamilan dengan baik dan juga sudah mulai mengkonsumsi asam folat. Beberapa makanan yang mengandung asam folat seperti kacang, kacangan, telur, bayam, brokoli, dan pepaya dapat dikonsumsi juga oleh ibu hamil. Ketika ibu sudah hamil, kontrol kehamilan menjadi penting. Kontrol ke bidan maupun ke dokter kandungan untuk mengidentifikasi adanya kelainan pada kehamilan. Spina bifida adalah kondisi kelainan bawaan yang berpotensi memiliki efek jangka panjang bagi kehidupan anak. Meski begitu, kelainan ini dapat dicegah dengan asupan asam folat oleh ibu yang cukup dan bahkan sejak
sebelum kehamilan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya.